Ya, saya boleh bernarasi lebih dulu teman-teman sekalian, biar nanti ditanggapi, boleh ya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin host dan teman-teman yang lain. Salam kenal juga dari saya yang saya belum kenal semuanya ya. Siap ya. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Al-Quran dijelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani abudullah rabbi wa rabbakum. Jadi Nabi yang datang di tengah-tengah Bani Israel diterangkan dalam surah Al-Ma'idah ayat 117, menyatakan diri, menyatakan sikap, memperkenalkan diri dan menjawab kemudian pertanyaan pencipta langit dan bumi ketika ditanya, apakah engkau yang mengajarkan manusia untuk menuhankan dirimu? Maka Nabi ini menjawab, aku tidak punya hak mengajarkan hal tersebut. Ma qultu lahum illa ma amartani bi. Yang aku ajarkan kepada mereka hanyalah mengajak mereka untuk menyembah kepadamu, di mana engkau adalah Tuhanku dan Tuhan mereka. Ani abudullah rabbi wa rabbakum. Di ayat yang lain beliau mempraktekkan bahwasanya beliau menyeru, ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum. Wahai Bani Israel, aku ini adalah manusia yang dilahirkan tanpa ayah, diberi mukjizat tanda-tanda kekuatan yang hebat di tengah-tengah kalian, hanya untuk menyatakan bahwa akulah yang kalian tunggu. Mesias yang kalian tunggu itu adalah aku. Inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyan. Jadi ruang lingkup pengajaran Islam datang berhadapan dengan saudara Kristen dalam ranah diskusi, debat lintas agama, mempertontonkan dari pihak Islam, mereka, saudara-saudara kita Kristen yang mengangkat sosok Yesus sebagai Tuhan, itu ternyata melalui Al-Quran, dikenal dengan sebutan Isa Al-Masih, menyatakan dirinya hanya sebagai Rasul utusan Allah. Yang menarik kemudian adalah seluruh kitab yang ada di Kristen, kalau kita kupas tuntas, ending dari pengajaran Yesus, baik terhadap pengakuan Yesus sendiri akan iman murid-muridnya terhadap dirinya, maupun pernyataan Yesus tentang Bapa yang telah mengutus dirinya, dan bahkan kesaksiannya tentang dirinya, siapa dirinya. Siapa Yesus menurut Yesus, siapa Yesus menurut murid Yesus dengan rangkaian pengajaran Yesus, dan siapa Yesus menurut Bapa dengan rangkaian penyampaian Yesus. Kalau Kristen jelas, Yesus adalah Bapa yang datang dalam nuzul menjadi manusia. Kalau Yesus Kristen, Yesus adalah Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Kalau gereja, Yesus adalah teofaninya Tuhan pencipta langit dan bumi yang menjadi manusia. Sayangnya itu semua ditolak oleh Yesus. Saya kasih data. Di dalam Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu mengenal dua. Yang pertama mengenal Tuhan yang mengutus Yesus sebagai satu-satunya Tuhan. Dan yang kedua mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Itu kunci untuk mendapatkan hidup yang kekal. Implementasi uraian pengajaran Yesus kepada muridnya. Satu, muridnya setelah menerima firman, setelah menerima penginjilan, setelah menerima seluruh kabar baik yang Yesus uraikan di tengah-tengah mereka selama 33 tahun, terangkum ucapan Yesusnya di dalam Yohanes 17 nomor 8. Semua firman, segala pengajaran yang engkau berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada muridku, dan mereka telah menerimanya dan percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Ini pengakuan Yesus bahwa seluruh ajaran Yesus sudah disampaikan kepada muridnya, dan seluruh muridnya percaya bahwa Yesus hanyalah utusan atau Rasul Allah. Ini pengakuan Yesus mewakili muridnya. Sekarang bagaimana pengakuan Yesus menurut dirinya? Siapa dirinya menurut dirinya? Siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ini siapa Yesus menurut Yesus nih. Bukan siapa Yesus menurut gereja, siapa Yesus menurut Kristen, siapa Yesus menurut pendeta, pastor. Tapi siapa Yesus menurut Yesus? Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku
Yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang Tuhan berikan kepadaku, pekerjaan itu yang sekarang aku lakukan. Dan mujizat-mujizat, kedahsyatan-kedahsyatan itulah yang bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi Yesus, menurut Yesus, dia adalah utusan Tuhan. Itu finalnya. Yesus menurut pandangan murid-muridnya, sesuai dengan kesaksian Yesus, Yesus bersaksi muridnya mengakui dirinya utusan Tuhan. Yesus bersaksi dirinya adalah utusan Tuhan. Jadi tidak bisa nyebrang. Orang Kristen kesusahan untuk mencari data bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kecuali doktrin dan dogma bapak-bapak gereja atau suntikan dari makhluk Kristus yang datang kepada Paulus yang mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi Yesus sendiri menjelaskan, mewakili muridnya. Muridnya meyakini dirinya Rasulullah, dan Yesus sendiri meyakini dan menjelaskan, bahkan mempersaksikan kalau dirinya adalah Rasulullah. Saya kira itu sebagai pengantar. Jadi kalau ada orang yang keluar daripada pengajaran Yesus dan kesaksian Yesus, itu tentu harus kita pelajari lagi. Benarkah mereka ini domba atau jangan-jangan mereka adalah serigala? Demikian, silakan. Silakan Bang Cuma, silakan ditanggapi Bang. Izin host, stiker itu naikin sedikit host, di atas host, naikin ke atas kepala Bang Cuma tuh. Stikernya, Oke, siap. stikernya, siap. Ya, silakan Bang. Noise Bang Gofur, noise. Kabelnya kayaknya tuh. Oke, lanjut Bang Cuma, lanjut. Oke. Jadi gini, apa yang barusan disampaikan Bang Suma sangat betul sih, semuanya betul. Namun belum lengkap, karena Yesus mengatakan dia utusan, betul, dia guru, betul. Tapi masih ada yang Bang Suma belum sampaikan. Yesus itu Tuhan. Seperti itu. Oke, baik. Mohon izin teman-teman sekalian. Kalau Yesus sendiri telah mempersaksikan dirinya sebagai utusan Tuhan, lalu ada yang Bang Suma tidak sampaikan kalau Yesus mengaku Tuhan. Tidak ada narasi di dalam segala firman. Kalau kita cari dari A sampai Z, Yesusnya mengajarkan dirinya Tuhan. Tidak ada narasi itu. Bahkan pengakuannya dia bukan Tuhan itu bertaburan. Seperti yang tadi, kesaksianku ya, aku hanya utusan Tuhan. Utusan Tuhan mustahil Tuhan. Karena Tuhan itu cuma satu. Nah, lalu ada ruang buat saudara kita Kristen. Di mana ruangnya? Yesus buka peluang untuk itu. Kata Yesusnya gini, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Kalau hari ini saudara Kristen menganggap Yesus ini Tuhan, nah ini yang perlu kita kaji. Jangan-jangan yang dituhankan saudara kita Kristen adalah penyesat yang datang mengaku Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan-jangan. Karena hanya ada satu kekuatan di atas muka bumi ini yang ingin kemudian mengkudeta Tuhan, agar manusia tidak tunduk kepada Tuhan. Yang tadinya Yesus mengajarkan menyembah kepada Tuhan, Yohanes 4 nomor 22, Lukas 4 nomor 6, nomor 7, nomor 8 dan seterusnya. Tiba-tiba ada kekuatan yang mengajarkan menyembah, mempertuhankan sosok yang mengaku Yesus. Iblis menginginkan dari sejak Adam supaya manusia itu membelok, mengikuti iblis. Kata Tuhan, jangan kau makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat. Kata iblis, makan. Kata Tuhan, sembahlah aku, jangan ada yang lain. Kata setan, sembah aku, jangan sembah Tuhan. Nah, kalau hari ini saudara mengatakan membantah pengajaran Yesus bahwa ada satu kekurangan daripada pengajaran penyampaian Bang Suma, yaitu Yesus itu adalah Tuhan, maka mohon maaf, saya harus mengatakan Tuhan yang Anda maksud Yesus itu diduga kuat adalah
Tuhan yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri sebagai penyesat yang datang dengan memakai namanya, yaitu Yesus Kristus, dan dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau hari ini Anda mempertuhankan sosok bernama Yesus, coba Anda telah lagi, Yesus mana yang Anda sembah? Sebab Yesus anak Maria itu adalah hamba. Kisah Para Rasul 4 nomor 30, Yesus adalah hamba yang suci. Jadi Yesus menyatakan diri sebagai hamba Allah, Yesus menyatakan sebagai Nabi Allah, menyatakan diri sebagai Rasul Allah, baik terhadap pemahaman muridnya terhadap dirinya maupun dirinya terhadap dirinya, dan menurut Tuhan terhadap Yesus. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Berarti anak di sini adalah hamba. Nah sekarang Kristen muncul menampilkan Tuhan bernama Yesus Kristus. Sejak kapan Tuhannya Yahudi bergelar Yesus Kristus? Sejak kapan sembahan para nabi bergelar Kristus? Hanya Kristen yang kemudian membawa ajaran menyembah kepada Kristus. Nah mungkin saudara saya bisa menjelaskan ke saya dan teman-teman saya Muslim, bagaimana bisa ada Yesus yang Rasul, Yesus yang menyaksikan dirinya sendiri, dia adalah utusan Tuhan, kok tiba-tiba ada Yesus yang Tuhan? Yesus yang mana yang Anda anggap Tuhan ini? Kami ingin tahu, silakan. Bang Cuma, silakan. Izin Bang Cuma, ngopinya jangan kelamaan, nanti kepental nanti. Silakan Bang. Ya, halo. Panggil. Sorry. Bang Suma, minta maaf. Tadi saya kurang nyimak, soalnya sambil kerja. Oh. Tapi gini, tadi semua yang Bang Suma katakan ya betul. Dia utusan, dia hamba, dia ya semuanya. Tinggal satu aja yang kurang di situ, bahwa Yesus itu Tuhan. Cuma satu itu saja kurang. Mohon maaf Bang Suma, saya mungkin mau langsung turun dulu, ini saya lagi kerja, sambil kerja. Oke, makasih semuanya. Bang Suma minta maaf. Teman-teman semua, makasih. Iya, oke Bang C. Oke, terima kasih Bang. Manras yang gue tanya. Mohon maaf ini teman-teman. Mohon maaf ini. Kayaknya saya tidak diterima Oten di Komal ini kayaknya. Takut guru. Bukan Bang, bukan gitu Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Lain pula tadi, lain pula. Lucu. Ada satu yang belum disebutkan Bang Zuma, bahwa Yesus adalah Tuhan. Benar, Yesus itu hamba, Yesus itu utusan. Bagaimana mungkin Tuhan bisa jadi hamba? Astagfirullahaladzim. Ya itu makanya saya minta Yesus yang Tuhan ini yang mana? Karena kalau Yesus yang Bani Israel punya itu Mesias. Yahudi menunggu Mesias. Yahudi menunggu Al-Masih. Yahudi menunggu raja. Yahudi menunggu pahlawan. Yahudi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Menunggu manusia yang ditahirkan, yang ditasbihkan, yang diteguhkan sebagai raja untuk menyelamatkan Bani Israel dari penjajahan musuh. Itu yang orang Yahudi tunggu. Bukan menunggu Tuhan turun menjadi bayi. Oke, silakan diambil alih host. Diserahkan kepada teman-teman yang mungkin mau bernarasi atau ada Oten yang mau naik lagi, silakan. Oke, kita sapa tamu dulu. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Bang Dava, selamat siang. Silakan teman-teman, kalau ada yang mau diskusi naik silakan ya. Bang Arum, selamat siang. Bang Arum, selamat siang. Tempatku masih noise gak Bang Greg? Masih dikit. Masih ya? Kayaknya kabelnya. Lanjut dulu. Jin.
Ya silakan Kristen-Kristen yang ada di bawah dipersilahkan naik ke atas untuk diskusi dengan Bang Zuma, insya Allah beliau sudah hadir sama teman-teman yang lain. Untuk itu silakan naik ke atas, bawa data, bawa akal yang waras. Oke, silakan. Oke, halo, Bang Neri. Halo, Bang Neri. Aduh. Halo. Halo, Anastiana. Halo, monitor. Halo, monitor. Allah. Pada kabur semua ya. Oke. Halo Fadli. Fadli. Halo. Oke. Islam Kristen, Bang. Protestan, Bang. Oke. Di sini kita punya tema, Bang. Kristen bertanya sepuasnya. Saya cuman mau dikasih ini aja, Bang. Dikasih pencerahan soal Muslim itu seperti apa, Islam itu seperti apa. Silakan. Oke, siap. Oke, silakan Bang Gurunda, Bang Zuma. Iya. Ya, baik. Mohon izin sekali lagi, Masya Allah, ini adalah ruang untuk kita memberikan edukasi ya kepada teman-teman non-Muslim yang bertanya tentang Islam. Jadi berbicara terkait dengan agama Islam ini seperti apa? Islam ini adalah sebuah jalan, suatu jalan untuk kembali kepada Tuhan dengan aturan-aturan yang kemudian diwahyukan oleh Tuhan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pada prinsipnya kita harus memahami bahwa Tuhan itu satu, pencipta langit itu satu. Pencipta langit dan bumi yang satu ini menyatakan diri kepada Bani Israel. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, sebelum Nabi Muhammad diutus oleh pencipta langit dan bumi, Nabi Muhammad mendapatkan pengabaran melalui Roh Kudus, yaitu Jibril, di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad akhazallahu mitsaqa bani Israil wa ba'athna minhum 12 naqiban wa qala Allahu inni ma'akum. Jadi sebelum Islam itu disempurnakan, terlebih dahulu poin-poin pokok pengajaran Islam itu sudah diajarkan oleh pencipta langit dan bumi kepada Bani Israel, sehingga pencipta langit dan bumi mengambil perjanjian dengan Bani Israel, dan pencipta langit dan bumi mengangkat 2 suku dari Bani Israel sebagai pemimpin. Lalu kemudian pencipta langit dan bumi berfirman kepada mereka, inni ma'akum, aku bersama dengan kalian. Lalu pencipta langit dan bumi ini menerangkan kepada mereka aturan-aturannya. Lain akamtumus shalah wa ataitumuz zakah. Apabila engkau sujud beribadah kepada aku, menyembah kepada aku, dan membantu si miskin, wa amantum birusuli, dan juga beriman atau percaya kepada rasul-rasulku yang aku utus, dan kamu bantu mereka, dan kamu pinjamkan mereka dengan pinjaman yang baik, maka aku pencipta langit dan bumi akan menghapuskan dosa-dosamu, dan pasti aku masukkan engkau ke dalam surga. Akan tetapi, paman kafara ba'da dzalika minkum,
faqad dalla sawa'as sabil. Barang siapa yang ingkar terhadap yang demikian tadi di antara kamu setelah itu, maka sesungguhnya dia telah tersesat pada jalan yang lurus. Jadi saudara, berbicara mengenai Islam, Islam diajarkan dulu. Pencipta langit dan bumi Allah Azza wa Jalla pernah memberikan aturan kepada Bani Israel dengan Allah mengatakan, kalau kau tunduk berserah diri kepada aturan-aturanku, engkau akan masuk surga. Tetapi kalau engkau ingkar terhadap aturanku yang datang kepadamu melalui nabi-nabiku, maka engkau telah sesat dari jalan yang lurus. Apa yang terjadi setelah Allah mengatakan kalau engkau ingkar, engkau akan masuk neraka, kalau engkau taat, engkau akan masuk surga? Apa yang terjadi? Al-Quran menjelaskan begini. Wabima naqdihim mitsaqahum la'annahum wa ja'alna qulubahum qasiyah. Tetapi mereka melanggar janji-janjinya, maka aku pencipta langit dan bumi melaknat mereka. Dan aku jadikan hati mereka keras membatu. Mereka suka mengubah firman Tuhan dari tempatnya. Mereka sengaja melupakan sebagian firman yang telah diperingatkan kepada mereka. Maka Al-Quran menarasikan, engkau wahai Nabiku Muhammad senantiasa akan melihat pengkhianatan dari mereka, kecuali hanya sekelompok kecil aja yang tidak berkhianat. Maka apa kata Allah? Fa'fu anhum wasfah. Maka maafkanlah mereka dan biarkanlah mereka. Sungguh Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah, selanjutnya setelah kemudian Allah mengutus para nabi dan mereka ingkar terhadap Yesus, terhadap Nabi Isa, mereka ingkar, Allah kemudian tidak membiarkan kesesatan itu berlanjut. Allah mengutus baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk menyelamatkan mereka yang masih bisa diselamatkan. Sehingga Allah menyeru, ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir. Qad ja'akum minallah nuru wa kitabum mubin. Nah, setelah kemudian pengingkaran demi pengingkaran dilakukan oleh Bani Israel hingga melahirkan satu konsep pengingkaran terhadap keesaan Tuhan dengan hadirnya agama Kristen, maka Allah mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai Bani Israel, ya ahlal kitab, wahai ahlul kitab, sungguh Rasul kami Nabi Muhammad telah datang. Tujuannya menjelaskan kepada kalian banyak hal yang kalian sembunyikan dan membiarkan sebagian untuk tidak dijelaskan. Sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah, yaitu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kitab yang menjelaskan, yaitu Al-Quranul Karim. Jadi simpulnya saudara, ketika orang-orang Yahudi ingkar terhadap para nabi, termasuk ingkar kepada Yesus, Tuhan kemudian mengutus Nabi Muhammad untuk menyelamatkan mereka. Jadi Kristen itu bukan akhir, Kristen itu bukan ujung pangkal. Yang ujung pangkal itu adalah dinul Islam. Maka manusia yang berakal, wajib hukumnya kemudian mereka berislam. Yahdi bihillah manittaba ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nuri biizni wa yahdihim ila siratim mustaqim. Dengan Al-Quran itu Tuhan yang mengutus para nabi memberi petunjuk kepada manusia yang mengikuti keridaannya kepada jalan keselamatan. Dan dengan Al-Quran itu Tuhan yang telah mengutus Yesus mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya dan menunjukkannya kepada jalan yang lurus, yaitu dinul Islam. Jadi Al-Quran menarasikan ketika kita ditanya, apa sih Islam itu? Islam adalah solusi, Islam adalah jalan akhir yang pencipta langit dan bumi wahyukan ke atas muka bumi ini, sehingga manusia-manusia yang ingin diselamatkan kudu wajib mengikuti ajaran Islam. Di luar Islam, neraka. Karena hanya ada satu jalan terakhir, yaitu dinul Islam. Yesus disebut sebagai juru selamat. Selamat itu dalam bahasa Ibrani adalah shalom. Shalom sendiri dalam bahasa Arab adalah salam, Islam, salama. Jadi Yesus itu adalah juru Islam.
Dia datang ke tengah Bani Israel, mengajak Bani Israel untuk menjadi seorang Muslim. Mana dalilnya? Yohanes 14 nomor 31. Manusia harus tahu, orang Indonesia harus tahu, seluruh manusia di atas muka bumi ini harus tahu bahwa aku Yesus senantiasa mengasihi Tuhannya dan melakukan segala apa yang diperintahkan Tuhan kepada aku. Tuh, Yesus seorang Muslim tuh. Dia adalah orang yang taat. Saya kira begitu, saudara. Jadi solusi terakhir hanya Islam, bukan Kristen. Demikian. Baik. Masya Allah, Allah Akbar. Oke, silakan Bang Fadli ditanggapi. Silakan. Saya mau bertanya lagi, Bang, sedikit aja. Apakah betul itu Nabi Isa sama dengan Yesus, atau dia dua orang yang berbeda, atau dua orang yang sama? Oke. Saya jawab ya. Mohon izin, sahabat-sahabat sekalian. Ya, jadi gini, saudara. Kristen, Islam, dua agama besar yang sedang berhadap-hadapan, menceritakan satu kemudian sosok yang sama dengan cerita yang berbeda. Perbedaan Islam dan Kristen bermuara kepada kitab. Yang pertama, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu menahu tentang Yesus, tidak tahu menahu tentang kehidupan sebelum beliau. Beliau tidak pernah kemudian mempelajari kitab-kitab sebelum Al-Quranul Karim. Lalu Allah datang mewahyukan melalui Roh Kudus. Apa kata Allah? Wazkur fil kitabi Maryam izin tabasat min ahliha makanan syarqiyya. Ceritakanlah wahai Nabiku Muhammad kepada seluruh manusia tentang kisah seorang wanita suci bernama Maryam di dalam Al-Quran, yaitu ketika ia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur, yaitu Baitul Maqdis. Jadi Al-Quran datang kepada seorang yang buta sejarah, yang tidak ngerti Torah, yang tidak ngerti Injil, yang tidak paham Mazmur, Zabur, tidak mengerti tentang peradaban-peradaban sebelumnya. Datang Roh Kudus, Nabiku Muhammad, ceritakan tentang kisah yang pernah terjadi kepada hambaku bernama Maryam. Bagaimana kemudian beliau melahirkan seorang anak yang kuciptakan tanpa ayah, lalu kemudian difitnah sebagai pesina, difitnah sebagai pelaku dosa oleh kaumnya sendiri. Apa yang terjadi wahai Nabiku? Ketika kemudian mereka orang-orang Yahudi menuduh bahwasanya dia Maria atau Maryam atau Miriam dalam bahasa Arab itu telah hamil di luar nikah. Tepis dan muliakan nabiku itu wahai nabiku Muhammad. Bersihkan namanya dari orang-orang kafir. Katakan kepada mereka, sesungguhnya yang datang kepada Maria adalah seorang rasul, adalah seorang malaikat, adalah malaikat yang menjelma menjadi seorang manusia. Yang kutugaskan kepada mereka, kepada Maria untuk menjelaskan innama ana rasul rabbik li ahbalaki gulaman zaqiyah. Aku adalah utusan Tuhanmu untuk menyampaikan anugerah kepadamu tentang lahirnya seorang manusia suci berjenis kelamin laki-laki bernama Isa putra Maryam. Lalu kemudian singkatnya, ketika Nabi Muhammad menerima cerita-cerita gaib ini, cerita-cerita gaib yang dihasilkan dari pewahyuan Allah terhadap dirinya ini, Al-Quran menarasikan bagaimana kemudian Miriam disucikan namanya kemudian oleh anaknya Nabi Isa alaihissalam. Apa kata Nabi Isa alaihissalam masih dalam keadaan bayi membela ibunya? Ini Abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyyan. Wahai Yahudi, ibuku bukan seorang pesina. Aku anak yang lahir diutus oleh Allah sebagai hamba untuk kalian. Diberikan kitab ketetapan-ketetapan untuk kalian. Dan aku dijadikan nabi untuk kalian. Jangan kau tuduh ibuku sebagai pesina. Ibuku adalah wanita suci. Beliau menjaga kemudian
harkat martabatnya, kesuciannya sebagai wanita. Aku hanya dicipta secara mukjizat sebagai nabi, sebagai pertanda untuk kalian bahwa pencipta langit dan bumi mampu menciptakan manusia tanpa ayah. Aku datang sebagai hamba Allah, aku datang membawa kitab Injil, aku datang menjadikan kalian untuk kembali kepada hukum Torah sebagai kedudukan saya, nabi yang diutus oleh Allah. Jadi Al-Quran menceritakan pembelaan Nabi Isa terhadap tuduhan Yahudi. Kristen tidak ada pembelaan terhadap Maria. Sedangkan ya, sedikit lagi. Sedangkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 13 nomor 14, apabila roh kebenaran itu datang yang diutus oleh Bapa kepada kalian, maka dia akan mensucikan aku, dia akan memuliakan aku. Ternyata Islam Kristen bertemu di meja akademisi. Hanya Al-Quran yang mensucikan kemudian Yesus, hanya Al-Quran yang kemudian memuliakan Yesus. Sedangkan Bible, lembaran demi lembaran, justru menceritakan penghinaan demi penghinaan kepada Yesus, bahkan berujung kepada Yesus mereka lantik setara dengan pencipta yang telah mengutusnya. Nah ini saudara, jadi kalau Anda bertanya apakah sama? Sesungguhnya yang kita ceritakan ini adalah oknum yang sama dengan cerita yang berbeda. Ini ilmu. 1 menit, ini hadiah buat saudara. Al-Quran mengatakan, wa ma qatalu, wa ma salabu, walakin syubbiha lahum. Mereka orang Yahudi tidak menyalib, tidak membunuh, tidak menyalibkan. Melainkan mereka oleh Allah diserupakan dengan keadaan yang mereka inginkan, yaitu seakan-akan mereka menyalibkan Nabi Isa alaihissalam. Nah, ternyata menurut Al-Quran, kaidah Islam menjelaskan penyaliban itu terjadi, pembunuhan itu ada, tetapi yang disalib, tetapi yang dibunuh bukan Nabi Isa alaihissalam. Dan ternyata di dalam Bible juga demikian juga adanya. Hah? Serius Bang Suma? Coba Anda buka Kisah Para Rasul 2, nomor 28, 29, nomor 30, 31, 33, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 endingnya. Coba Anda baca. Bagaimana khotbah Petrus? Khotbah Petrus menceritakan kuburan Nabi Daud masih ada di tengah-tengah kita, dan Nabi Daud telah menubuatkan akan Mesias yang dibangkitkan kepada mereka Bani Israel, di mana Mesias tersebut tidak ditinggalkan di dalam kubur, Mesias tersebut jasadnya tidak mengalami kematian, dan Mesias tersebut diangkat oleh tangan kanan Elohim ke langit. Lalu Petrus mengatakan, Yesus yang kalian bunuh telah dijadikan menjadi Tuhan dan Kristus untuk angkatan jahat. Artinya Petrus berkhotbah ada Yesus yang diangkat langsung ke langit oleh tangan kanan Elohim, lalu ada Yesus yang dibunuh yang dijadikan Kristus untuk angkatan jahat. Yang kedua, Yesusnya berkata waspadalah kepada Yesus palsu. Di mana Yesus mengatakan waspada kepada Yesus palsu? Lukas 21 nomor 8, endingnya di data nomor 12-nya. Matius 24, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7. Terbang kemudian data nomor 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Endingnya ada di 31. Waspadalah kepada Yesus, Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Jadi, baik Al-Quran menarasikan ada Isa alaihissalam yang diserupakan, di dalam Bible pun ada Yesus yang diserupakan. Saya kira seperti itu saudaraku, dan yang disembah oleh Kristen hari ini bukanlah Yesus yang asli utusan Tuhan kepada Bani Israel, tetapi justru Yesus yang dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri, bahwa Yesus yang palsu akan menyesatkan banyak orang. Demikian. Baik, terima kasih penjelasannya. Saya mungkin harus banyak belajar lagi tentang kekristenan dan agama Islam yang abang anut.
Terima kasih Bang. Tanya lagi, Iya, tanya lagi. sama-sama. Tanya sepuasnya. Silakan. Tanya aja Bang sepuasnya. Selagi ada di sini Gurunda. Apa yang ada di benak Abang, apa yang belum terjawab di pertanyaan di hati Abang, Abang silakan tanya sepuas-puasnya untuk belajar. Silakan. Iya Bang, setelah jeda ini saya juga mau ada pekerjaan sedikit. Nanti saya naik lagi ya. Insya Allah. Iya, terima kasih Bang atas Iya, saudara-saudara. mungkin sedikit menjawab dan mungkin nanti saya akan mencari tahu seperti apa fakta sejarahnya. Baik, Terima kasih. sama-sama. Terima kasih Bang Zuma 01 official. Iya, sama-sama. Terima kasih Geregius .0. Terima kasih semuanya. Salam sejahtera. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikum. Waalaikum. Baik, saudara-saudara, mungkin sebelum saya serahkan ke teman yang lain, saya banyak mendapatkan kritikan dan masukan, kritikan dan juga pertanyaan serta curhatan hati dari saudara-saudara kami Kristen. Banyak kemudian ungkapan-ungkapan kesakit-hatian saudara kami Kristen terhadap Bang Zuma, apalagi dengan datangnya Dr. Zakir Naik di Indonesia ini. Banyak yang kemudian menyatakan bahwa Bang Zuma makan dari hasil menjual agama. Bang Zuma kemudian sama seperti Zakir Naik tidak makan kalau tidak membahas Bible. Di sini saya ingin meluruskan tanggapan ini ya. Saya kasih analogi sederhana. Reformasi itu mencakup tentang Orde Baru dan juga Orde Lama. Orde Lama membuat rancangan-rancangan ke depan. Rancangan ini terrealisasi dengan hadirnya Orde Baru. Orde Baru membuat rancangan undang-undang untuk perbaikan Indonesia ke depan, dan ini terrealisasi di masa reformasi. Jadi 3 periode ini adalah satu kesatuan bentuk yang tidak bisa dipisahkan satu sama yang lain. Tidak akan pernah sampai kepada reformasi tanpa melalui Orde Baru. Tidak akan sampai kepada Orde Baru tanpa melalui Orde Lama. Orde Lama seibarat Nabi Muhammad SAW adanya di reformasi. Orde Lama adanya Nabi Musa, Orde Baru adanya Nabi Isa, dan reformasi adanya Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang membahas tentang Orde Baru, Orde Lama, itu biasa. Karena dia hidup di zaman reformasi. Jangan sakit hati dengan itu. Al-Quran menarasikan tentang keadaan masa lampau. Al-Quran datang dari sumber yang satu. Dan Al-Quran memerintahkan kami umat Islam untuk menyampaikan isi dari kitab-kitab yang pernah Allah wahyukan kepada nabi-nabi dan rasul di tengah-tengah umat manusia. Bahkan Al-Quran mengatakan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masihu ibnu Maryam. Qul faman yamliku minallah syai'a in arada ayyuhlikal masiha ibnu Maryam wa umma wa man fil ardi jami'a walillahi mulkus samawati wal ard wa ma bainahuma yakhluqu ma yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Jadi Al-Quran menarasikan ada perintah. Laqad kafaral ladzina qalu. Sungguh telah kafirlah orang yang berkata sesungguhnya Allah, dia adalah Al-Masih, anak laki-lakinya Maryam. Ada perintah. Ada perintah kemudian untuk kami menyampaikan itu. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Tuhan itu satu. Berarti Isa atau Yesus bukan Tuhan. Qul ya ayyuhal kafirun. Katakanlah kepada orang-orang kafir. Ada perintah.
Jadi kalau saudara mengatakan, kenapa orang Islam ini, kenapa Bang Suma ini selalu membahas Bible? Karena Al-Quran yang memerintahkan itu. Kenapa Al-Quran, kenapa Bang Suma ini membahas tentang agama lain? Karena kitab suci saya menerangkan itu. Kitab suci saya yang memberikan ruang untuk membahas itu. Demi apa? Demi keselamatan. Bukan untuk menghina, bukan untuk menghujat, bukan merendahkan, dan seterusnya, enggak. Tapi Al-Quran menceritakan tentang masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Apa tujuannya? Ya untuk menjelaskan kebenaran itu kayak mana. Agar supaya kita, apapun agama kita, bisa menerima Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, dan menentukan pilihan. Berdosa kami umat Islam, setelah sampai Al-Quran kepada kami tidak sampaikan kepada manusia yang lain. Terhadap non-muslim juga harus kami sampaikan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu perintah. Itu perintah dalam Al-Quran. Bahwasanya kami umat Islam diperintahkan untuk berseru. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran surah An-Nahl ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'idatil hasanah. Wajadilhum. Jadi ada perintah untuk berdebat. Karena pasti orang akan berdebat. Karena orang tidak mungkin mau menerima Islam begitu saja. Pasti Islam itu akan didebat. Maka kami, ya ayo mari kita berdebat. Billati hiya ahsan. Tapi dengan cara-cara yang baik. Islam siap untuk didebatkan. Al-Quran siap untuk didebatkan. Karena Al-Quran memang sudah menyediakan diri untuk diperdebatkan. Tapi setelah perdebatan itu terjadi, maka silakan Anda menentukan sikap. Makanya berdebat jangan hujat menghujat. Berdebat yang baik itu menggunakan akal sehat. Karena itu perintah. Kata siapa orang Islam dilarang berdebat? Enggak, itu ada perintahnya kok. Wajadilhum. Dan berdebatlah kalian. Jajak pendapatlah kalian. Berdiskusilah kalian. Bertutur katalah kalian. Saling menyanggalah kalian. Billati hiya ahsan. Dengan cara yang baik. Jadi kalau saudara-saudara Kristen mau naik ke sini belajar Al-Quran membahas, silakan aja. Insya Allah banyak narasumber di sini ya yang akan mengajarkan kalian Al-Quran Al-Karim. Jadi sekali lagi saudara Kristen, jangan Anda kemudian sengsi untuk dibahas kitab suci kalian. Justru kalian harus bangga, umat Islam ini justru yang mempraktekkan apa yang tertulis dalam Kisah Para Rasul 16-15. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ya, siapa yang percaya baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh, yang tidak percaya hukum, tanda-tanda ini akan menyertai. Minum racun, dipatok ular berbisa, mati. Minum racun, lidah jadi keluh, jantung berhenti. Ya itu ya saudara, jadi kami membantu kalian mencerahkan orang Kristen yang tidak mempelajari terlalu mendalam tentang Bible. Karena ada amanat agung, beritakanlah Bible ke seluruh makhluk. Ya kami belum bisa memberikan Bible kepada kucing, kepada ayam. Hanya makhluk yang berupa manusia aja dulu. Mungkin kalau nanti semua manusia sudah menerima Bible, baru kita beranjak ke di taman apa gitu ya. Kebun binatang. Kalau di sini kita masih tataran manusia aja dulu. Seperti itu saudara. Jadi Islam diperintahkan untuk menyampaikan isi Quran. Isi Quran menguraikan tipikal kitab saudara. Agama saudara. Tuhan yang Anda sembah. Semuanya diuraikan oleh Al-Quran. Jadi membahas Bible sama dengan membahas isi bagian dari isi Quran. Membahas Yesus sama dengan membahas sebagian dari isi Quran. Membahas Kristen sama dengan menguraikan sebagian dari isi Quran. Jangan Anda mengatakan kenapa kami membahas agama Kristen. Enggak. Agama Islam, Al-Quran itu membahas cakupan-cakupan tentang Tuhan kalian, agama kalian, kitab kalian. Oke? Wailul lilladzina yaktubuna alkitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Nah, itu membahas kitab kalian. Itu membahas tentang kalian. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Nah, itu membahas tentang sembahan kalian.
Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam anta qulta linnas tahizuni. Itu membahas tentang sembahan kalian. Seperti itu saudara ya. Jadi jangan sensi, mari kita belajar, mari kita kemudian berdiskusi dengan sikap yang lebih baik. Demikian dari saya, terima kasih. Salam Juma. Ya, salam. Silakan saudara David. Enggak, kalau Nehemia apa sih Nehemia 8 ayat 6 itu tentang sholat tuh, Bang. Itu apa benar, Bang? Nehemia 8? Kalau nggak salah ayat 6. Nehemia 8 nomor 6? Nehemia. Itu berbicara tentang Nabi Esra atau Huzair dalam Islam. Itu ayat tentang sholat bukan, Bang? Iya, itulah yang saya terangkan tadi saudara. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 12 ada perintah ibadah, tunduk, sujud, menyembahnya kepada Allah. Itu Al-Quran sudah menguraikan itu. Begitu juga Yesus dalam Matius 26 nomor 39, Yesus sujud beribadah. Jadi jelas sekali Al-Quran tidak pernah keliru menarasikan bahwa Allah sudah menetapkan satu konsep kepada Bani Israel untuk sholat. Gitu kawan. Oh, berarti itu benar ya, Fik ya? Iya. Gimana mau sholat? Pantes kalau dibaca-baca kok kayak umat muslim gitu. Nah, makanya analogi sederhananya begini. Andai kita diizinkan melakukan sebuah perumpamaan melalui riset yang ada terkait Al-Quran, yang dinarasikan Al-Quran, yang dinarasikan Bible. Andai saja Yesus hadir hari ini di Indonesia. Di sini di Jakarta ada Istiqlal, ada gereja apa namanya? Yang di depan Istiqlal, di samping Istiqlal ini? Katedral. Nah, katedral. Yesus keluar dari hotel berjalan untuk pergi ibadah. Kira-kira rumah ibadah mana yang Yesus masuki? Istiqlal kah atau katedral? Coba. Berdasarkan analisa kita terhadap prosesi pekerjaan-pekerjaan Yesus dalam hal penghambaan kepada Sang Tuhan. Yesus masuk kemana kira-kira? Istiqlal. Allahu Akbar, Masya Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itu pasti itu bang. Itu nggak diragukan. Ibrani 5 nomor 7. Sebagai manusia, Yesus mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sanggup menyelamatkannya dari kematian. Dan atas kesolehannya doanya dikabulkan. Dia orang soleh. Orang soleh tempatnya di masjid. Berarti Yesus masuknya ke Istiqlal, bukan ke katedral. Sekira begitu sederhananya, silakan. Ya kalau di Islam kan Yesus itu diangkat ya. Apa di Alkitab juga ada gitu? Ada. Kalau ya. Ada, akurat banget. Mau dalil? Itu iya. Oke. Boleh. Oke. Coba Anda buka Matius 4 atau Anda buka Lukas 4. Ketika iblis datang mencobai Yesus. Apa kata iblis kepada Yesus? Yesus, ya paman, kalau engkau menyembahku, maka segala kuasa langit dan bumi akan aku berikan kepadamu, sebab aku berkuasa memberikan kepada siapapun yang aku kehendaki. Nah, sebelum ungkapan itu, kata iblis, Yesus, kalau engkau ini adalah hamba Tuhan, engkau ini adalah anak Tuhan, jatuhkan dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis nih, kata iblis, Tuhan akan mengutus malaikatnya untuk menantang engkau di tangannya agar kakimu tidak terantuk kepada batu. Yesus, ya paman, jatuhkan dirimu ke bawah. Aku ingin membuktikan apa yang Tuhanmu katakan. Sebab ada tertulis tentang engkau, jikalau engkau adalah anak Tuhan, utusan Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan. Apa yang tertulis itu? Apabila engkau menjatuhkan dirimu ke bawah, maka Tuhan akan mengutus malaikat untuk menantang engkau di tangannya. Rupa-rupanya, saudara,
Iblis dalam hal ini betul. Ada tertulis tentang Yesus bahwa Tuhan akan mengutus malaikat untuk menatang Yesus di tangan mereka agar Yesusnya tidak kena musibah. Di mana tertulis itu? Mazmur 91 nomor 11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Subhanallah. Nah, itu pun dikhotbahkan oleh Petrus di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 33 yang saya katakan tadi. Bahwa Mesias akan diselamatkan dengan cara tangan kanan Elohim akan datang dan mengangkat dia sampai ke langit. Oh, keren kali lah. Jadi saudara, menurut Bible, perjanjian lama dan perjanjian baru, loh kenapa harus perjanjian lama? Kok bisa kayak gitu Bang Suma? Yes, karena itu adalah validasi dan kisi-kisi yang Yesus bocorkan ketika Yesus mengajar di tengah-tengah Bani Israel. Kok bisa? Ada dalilnya? Ada. Di mana Yesus membawa kitab Mazmur sebagai catatan-catatan yang harus digenapi tentang dirinya. Di dalam Lukas 24 nomor 44, memang aku harus pergi. Sebagaimana yang tertulis tentang aku harus tergenapi semua yang tertulis tentang aku yang ada di dalam kitab Mazmur. Subhanallah. Menurut Yesus, aku harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Aku harus pergi dengan cara malaikat akan datang menatap aku supaya kakiku tidak kena paku, supaya kakiku tidak terantuk kepada baku, supaya aku tidak kena musibah. Kata iblis, Yesus, ya paman, turunkan, jauhkan dirimu, jatuhkan dirimu, enggak usah khawatir. Tuhan akan datang menyelamatkan engkau dengan mengutus malaikat dan menyelamatkan engkau dan menatang engkau di tangannya. Dan itu terbukti. Dan itu terbukti. Ada nubuatan, ada tertulis tentang dia. Gitu saudara. Jadi Yesus itu tidak mengalami kematian, melainkan terangkat langsung ke langit. Terangkat langsung ke langit tanpa melalui kematian. Berdasarkan Mazmur 91. Ketika diangkat di langit itu, apakah Yesus merasakan kesakitan apa tidak gitu Bang, pas ketika diangkat sama Elohim itu? Gini, coba Anda baca data selanjutnya di dalam Mazmur 91 di data nomor 16-nya itu dikatakan, dengan panjang umur aku akan kenyangkan engkau dan akan kuperlihatkan kepada engkau keselamatan daripadaku. Itu tertulis jelas tuh di Mazmur 91 bahwasanya Yesus ketika diangkat ke langit, Tuhan memanjangkan umurnya, Tuhan mengenyangkan dia, dan Tuhan memperlihatkan kepada Yesus keselamatan yang Tuhan janjikan kepadanya. Itu jelas itu, Bung. Sama seperti Al-Quran, surah An-Nisa ayat 158. Masya Allah. Apa yang diterangkan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 158 sama seperti yang diterangkan dalam Mazmur 91 nomor 16. Di situ Allah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, barrafa'ahullah ilaih wa kana Allahu azizan hakima. Tetapi Allah telah mengangkat Nabi Isa ke hadiratnya, dikenyangkan, dihidupkan, dipanjangkan umurnya, dijaga dan seterusnya. Jadi Al-Quran menjelaskan demikian. Lalu kemudian Mazmur juga menjelaskan tentang itu, dan Yesus sendiri dengan lisannya berkata, harus digenapi apa yang tertulis tentang aku di dalam kitab Mazmur. Lukas 24 nomor 44. Subhanallah. Jadi Al-Quran datang, wajib saudara Kristen dengarkan, karena Al-Quran menarasikan apa yang tertuang kemudian di dalam kitabnya itu sendiri, dan kemudian Al-Quran menjelaskan demikian. Saya kira begitu, saudara silakan. Ya, kalau di Al-Maidah kalau nggak salah 116 tuh maksudnya hari aku dilahirkan, hari An-Nisa. Surah Maryam itu. Al-Maidah 116 kalau nggak salah. Bukan. Hari aku dilahirkan, diwafatkan, dibangkitkan itu
Yesus wafat itu ketika hari apa? Ya. Jadi kalau berbicara mengenai surah Maryam yang Anda bawa tadi, itu berbicara sama seperti ayat 15-nya, bercerita tentang Nabi Yahya. Dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan kembali. Jadi apa yang diterangkan kemudian oleh Al-Quran yang Anda maksud, itu bercerita tentang doa Nabi Isa terkait 3 fase yang dihadapi manusia pada umumnya. Kita dilahirkan, lalu kita dimatikan, lalu kita kemudian dibangkitkan. Nah, Yesus juga begitu berdoa. Yesusnya itu berdoa. Biarlah cawan ini berlalu, tapi jangan atas kehendakku, tapi atas kehendakmu. Nah, Bapak menghendaki Yesus mati enggak? Tidak. Bapak menghendaki Yesus itu panjang umur. Mazmur 91 nomor 16. Nah, kemudian terkait dengan dilahirkan, dimatikan, dibangkitkan, itu tak ada hubungannya dengan penyaliban. Saudara Kristen yang menggaungkan sama seperti yang di konsep imannya orang Kristen, enggak. Itu tidak berbicara mengenai penyaliban. Itu berbicara secara umum bahwa dia, Yesus, Isa telah dilahirkan, dan kelak Isa akan dimatikan, dan kelak setelah itu Isa akan dibangkitkan kembali. Itu maksudnya, nggak ada hubungannya dengan konsep penyaliban itu, Bang. Silakan. Mau berarti semua makhluk itu dibangkitkan gitu, Bang ya? Iya. Dari pembangkitan gitu ya? Betul sekali. Yesus juga mengatakan itu di dalam. Muhammad juga gitu ya? Benar sekali. Itu Yesus katakan dalam Yohanes 5 nomor 29. Itu, Bang. Manusia semuanya akan dibangkitkan. Kata Yesus untuk dihakimi berdasarkan perbuatan masing-masing. Iya. Sedikit Bang Zuma. Silakan. David, kamu Kristen apa? Maksudnya gereja apa deh? Gereja apa? Gereja itu Kristus Raja. Kristus Raja. Lukas 1:33. Kristus Raja itu kenanya di Lukas 1:33. Tetapi sayangnya di situ dikatakan begini, Yesus Kristus akan menjadi raja selama-lamanya bagi kaum Yakub. Apa saudara David ini Bani Yakub? Bukan. Nah, berarti Yesus bukan raja kalian, gitu, Bang. Coba Anda baca tuh Lukas 1:33. Dia akan menjadi raja selama-lamanya bagi Bani Israel, bagi Bani Yakub. Nah, ternyata Anda bukan Bani Yakub. Berarti Anda gimana? Kalau di Kisah Para Rasul itu dua yang menjelaskan mengutus Nabi sama seperti Musa itu Kisah Para Rasul 2. Maksudnya Kisah Rasul 3 nomor 22-23. Bukankah tertulis dalam kitab Musa bahwa Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti Musa, dan akan terjadi bahwa siapapun yang tidak mendengarkan nabi itu akan dilenyapkan dari bangsa kita. Iya. Nah, siapa nabi yang datang setelah Isa yang sama seperti Nabi Musa, yang mana siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi? Apa emang ada nabi setelah Nabi Musa? Iya, gimana? Kalau Yesus kan tidak. Iya, justru dia yang dibasmi. Tidak termasuk kan? Ya, enggak. Lalu siapa nabinya? Nabi orang Arab. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, saya luruskan, bukan nabinya hanya untuk orang Arab. Beliau adalah nabi untuk seluruh umat manusia. Ya ayuhan nas, inni rasulullahi ilaikum jami'a. Wahai seluruh manusia, sesungguhnya aku ini adalah rasul Tuhan untuk kalian semua. Al-Quran surah Al-Araf ayat 158. Banyak kejanggalan benar ya Alkitab. Ya, namanya aja sudah janggal. Bukan Alkitab namanya itu, Bible.
kumpulan buku-buku. Buku karangan Lukas, buku karangan Yohanes, buku karangan Matius, buku karangan Markus, dan buku-buku karangan Paulus. 13 buku karangan Paulus. Sampai hari ini buku Ibrani pun tidak diketahui siapa penulisnya. Ini aneh. Ada sebuah buku yang diimani sebagai firman Tuhan, tapi tidak ditahu siapa penulisnya, yaitu buku Ibrani. Buku Ibrani ini sampai detik ini tak ada manusia satupun yang tahu siapa penulis kitab tersebut. Tapi dijadikan sebagai kitab suci. Buku Ibrani itu berbahasa apa, Bang? Ya, bahasa Yunani. Buku Ibrani, tapi Ibrani. Ya itu dia. Siapa yang kasih nama seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Saudara yang merepet di bawah, naik aja kawan. Kita diskusi pelan-pelan, santai aja nya. Silakan naik. Jangan merepet di bawah, jangan kejangnya di bawah, naik ke atas sini loh. Kita diskusi gitu. Tumben Bang Zuma menanggapi orang di bawah. Biasanya kan CCBB. Noise sebentar Nora. Bang Zuma, aku mau ada juga sedikit bertanya nih Bang Zuma. Iya silakan. Kalau kita pernah baca itu Bang Zuma, kita pernah baca itu di Salomo 5:16. Sebelum Nabi Isa itu ada, itu sudah diagung-agungkan juga oleh praktisi Yahudi ya di Salomo 5:16, karena tertulis juga dan selalu disebutkan mereka di tembok ratapan seperti Hikom Abtakim, Ukulo Muhammadin, Zedodi Wezeri, Yinabuni Yerusalem. Itu gimana itu, Burunda? Apa Burunda? Silakan Burunda. Iya, jadi gini, banyak penyangkalan kemudian yang terjadi tentang hal tersebut. Namun ketika saya ditanya tentang hal tersebut, saya malah larinya ke Yesaya 42 biasanya. Karena mereka ketika memalingkan sebuah pengajaran yang jelas-jelas dikatakan di sana tentang Nabi Muhammad, mereka lari. Oh, itu bukan Nabi Muhammad itu bukan bercerita tentang dia. Tapi bercerita tentang hal yang lain. Nah, namun ketika kita berbicara mengenai kitab sebelumnya, termasuk Yesaya 42 misalnya, atau Kejadian 49 misalnya ya, di mana Tuhan akan mengutus seorang raja, seorang nabi yang akan mengambil alih ya puncuk kepemimpinan daripada Bani Israel. Bahkan Yesusnya sendiri mengatakan kerajaan akan diberikan kepada dia yang menghasilkan buah kerajaan itu. Seperti itu, saudara. Jadi memang Nabi Muhammad ini mau tidak mau harus mereka terima bahwa memang Nabi Muhammad diajarkan di dalam kitab mereka. Meskipun tidak mungkin disebutkan langsung namanya. Itu nggak mungkin. Bang, kalau Nabi Muhammad itu kan di kelak nanti tuh dia akan mencari umatnya. Apakah Kristen itu termasuk umatnya kita ini? Oh enggak. Pertama gini. Ini Yesus yang Anda maksud ini Yesus yang anak Maria kan? Kalau Anda membaca Yesaya 51, di situ jelas sekali tidak boleh kemudian orang-orang yang tidak bersunat itu masuk ke dalam Yerusalem baru. Itu nggak boleh. Nggak boleh kemudian orang yang tidak bersunat ini masuk ke dalam bait sucinya orang-orang Yahudi. Cik. Lalu di dalam Yehezkiel 66 itu nggak boleh orang yang tidak bersunat masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi.
Lalu kemudian Yesus sendiri mengatakan, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Dan Yesus berpesan kepada muridnya agar jangan ke bangsa lain. Gitu. Paham sampai sini ya? Bahkan setelah nanti Yesus yang asli bertemu dengan Kristen, di dalam Matius 7 nomor 22-23, Yesusnya mengusir, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan, aku tidak mengenal kalian. Itu jelas itu, Bang. Berarti Kristen mah tidak lolos di tempat Yerusalem baru itu, Bang. Hanya orang Islam yang lolos di situ. Sebentar. Ya, Halo, Gurunda, Halo, suaranya hilang, Gurunda. Oke, baik, aku sambung ya. Mungkin Bang Zuma lagi jauh dari monitor. Jadi David, kalau bercerita tentang kalian masuk surga atau tidak masuk surganya, bahkan di Yahudi saja David, hanya 144.000 saja yang dimateraikan David. Nah, ini coba kau pahamkan ini. Hanya 144.000 saja manusia yang akan masuk surga melalui 12 pintu gerbang 12 suku Bani Israel. Jadi Alikeng ini nggak masuk, satu pun nggak masuk. Mungkinlah Nabi Luga masuk katanya. Silakan Bang Zuma, Gurunda udah masuk kayaknya. Ya, sorry tadi saya tutupin. Cik, Gimana Cik? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, saya perkenalkan, nama saya Daeng. Iya. Alamat Jalan Raya di Makassar. Dengan cara ini saya bisa bicara langsung dengan Bang Suma karena saya penggemar beratnya. Jadi penonton yang dibawa, sorry nah. Dengan cara ini saya bisa naik bicara langsung dengan Bang Suma. Terima kasih banyak Bang Suma. Bisa kita terima saya. Inilah cara saya supaya bisa saya bicara langsung dengan Bang Suma. Sorry teman-teman yang dibawa nah. Kalian sampai. Oke, assalamualaikum. Saya turun. Silakan. Waalaikumsalam. Terima kasih, host. Terima kasih. Iya. Sukses selalu, Daeng semua. Siap. Ore, saya gembira sekali. Jangan lupa nanti di MP tanggal 21. Galap Primar dalam Astagfirullah. Berhasil ketemu Bang Suma bicara langsung. Allahu Akbar. Oke, terima kasih, Os. Terima kasih banyak, Os. Iya, Masya Allah. Iya, Iya. Oke, Bang Zuma izin sebentar Bang Zuma sebelum menjawab. Silakan. Teman-temanku, sahabatku semuanya, sahabat muslim seimanku, jangan lupa ya, gala premier nanti tayang di bioskop tersayang, bioskop tercinta di daerah Anda pada tanggal 21 ya Bang Zuma ya? Iya, betul. Pada tanggal 21 dan sampai tanggal 24 itu gala primer dengan judul film Doti. Nanti kita bisa melihat gurunda kesayangan kita bermain adu acting di film itu, saudara-saudaraku semuanya ya. Jangan lupa pada tanggal 21 sudah rilis dan akan tayang di bioskop-bioskop tersayang di daerah Anda. Silakan Gurunda. Iya. Jadi mulai tayang filmnya mulai tanggal 24 itu sampai beberapa hari ke depannya. Kalau bisa pertahankan sampai sebulan, mutar terus. Tergantung dari antusias saudara-saudara untuk nonton. Tanggal 24, insya Allah. Kemarin juga Apologet Islam diajak oleh Kang Deddy Mizwar untuk main di film beliau nantinya, Lorong Waktu, Para Pencari Tuhan. Nah gitu saudara-saudara ya. Saya sempat memberikan Masya Allah. sempat saya berikan ide gagasan kepada Kang Deddy, mungkin beliau lagi nonton. Ini kita buat film judulnya Anakku Adalah Tuhanku. Dia tertawa. Dan David tertawa saja lah David, jangan ditahan-tahan. Gitu. Tapi beliau katakan ya kita godok lagi dulu. Ya begitulah saudara-saudara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut silakan.
Bang Silakan Juma, teman-teman. Peri kirim salam Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam balik sahabat-sahabat yang Ini Peri. Jadi pertanyaan dia tadi Bang Zuma, pertanyaan saudara Zafid ini, apakah Kristen itu nanti dijemput atau masuk ke dalam surga seperti Nabi Muhammad? Nabi Muhammad SAW itu sebelum dia juga sakratul maut ya, wafat, dia selalu memikirkan umatku. Apakah di kekristenan itu akan dipikirkan mereka ini Bang Zuma? Silakan Bang Zuma. Cek, suara saya kedengaran? Merdu Abang, merdu. Saya tidak dengar tadi, ada pertanyaan kah? Coba pertanyaannya David, diulang lagi David, karena katanya kan, kenapa Nabi Muhammad memikirkan umatnya dan menjemput umatnya, sedangkan kekristenan apakah sama? Katanya begitu Bang Zuma. Oh ya, baik. Apakah memikirkan Kristen juga gitu? Iya, dari pola kematiannya saja meninggalkan dunia ini, Nabi Muhammad sejenak sebelum beliau pindah alam, beliau yang mulia ini menyerukan, ummati, ummati, ummati. Umatku, umatku, umatku. Ini di penghujung hidup, masih sempat-sempatnya beliau memikirkan umatnya. Andai saja dia ini bukan kemudian juru selamat, maka ngapain dia peduli orang lain sementara dia sudah berada pada detik-detik kematian. Tapi menjelang dia meninggalkan umatnya, apa seruannya? Ummati, umatku, umatku, umatku. Berbeda dengan Yesus. Sejenak dia sebelum meninggal, apa teriakannya? Eloi, Eloi, lama sabaktani. Malah dia memanggil Tuhan, Tuhanku, Tuhanku, mengapa kau meninggalkan aku? Loh, kok beda ini, kayak mana ceritanya? Berbanding terbalik. Berbanding terbalik. Seorang manusia tidak tega meninggalkan pengikutnya dengan teriak, umatku, umatku, mohon keselamatan untuk umatku. Lah ada Tuhan kok. Malah dia selamatkan dirinya yang dia inginkan. Mengapa engkau meninggalkan aku, selamatkan aku, Kok bisa kayak gitu loh. Jadi jauh berbeda gitu ya kan ya. Tapi sekali lagi itu adalah cocokologi orang-orang dahulu menganggap bahwa di Mazmur 22 itu bercerita tentang Yesus. Padahal itu sama sekali bukan bercerita tentang Yesus. Kemudian Nabi Muhammad SAW dijelaskan di dalam Al-Quran surah apa itu teman-teman? Fusilat kalau nggak salah ya. Apa yang diterangkan di sana? Bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan siapa yang lebih baik perkataannya itu hanya orang-orang yang berserah diri, yang menyeru kepada Allah. Lalu kemudian umat Islam ini diperintahkan untuk ikut kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW kalau ingin selamat. Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siapa yang ingin selamat masuk surga, kata Quran, ikut Nabi Muhammad. Itu jelas itu. Siapa yang ingin masuk neraka, diusir oleh Yesus, ya masuk Kristen. Ada bukti? Ada. Di mana? Matius 7, 22, 23. Itu terus Bang Suma. Apakah ada dalil lain? Ada. Di mana orang Kristen ini dikatakan sebagai orang neraka? Di dalam Matius 23 nomor 15. Ayo. Orang Kristen baca dalil itu. Benar enggak? Kalian itu disebut sebagai orang neraka. Betul. Dalil itu jelas tertulis seperti itu. Tapi kalau umat Islam, kada aflahal mu'minun. Beruntunglah orang-orang Islam mukmin.
Mereka ini adalah pewaris surga Firdaus. Subhanallah. Tapi kalau Kristen, di mana lagi mereka disebutkan kemudian sebagai orang neraka? Ya di Matius 23 ini tadi. Di data nomor 33, 34, 35 sampai 36. Bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dirimu dari api neraka, kata Yesus. Tidak bisa. Sebagian nabi-nabi nabi-nabi yang diutus kau bunuh, sebagian kau salibkan. Wahai engkau keturunan ular-ular, keturunan ular beludak, bagaimana mungkin engkau akan meloloskan dari api neraka, meloloskan dirimu dari neraka? Enggak bisa. Coba Anda lihat Matius 50, Matius 13 nomor 50. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Orang jahat akan dilemparkan ke dalam api neraka. Bahkan di Kristen, kalau orang Kristen memberi salam kepada umat Islam, maka dia akan dilemparkan ke dalam api neraka. Gila nggak ajaran itu? Yang benar aja Bang Suma, masa sampai separah itu sih? Silakan aja Anda baca apa yang tertulis di dalam kitabnya saudara kita Kristen. Barang siapa yang datang kepadamu dan tidak mengajarkan ajaran ini, dan engkau kemudian memberi salam kepada mereka, maka ya engkau bagian daripada orang yang melakukan kejahatan. Itu tertulis di mana tuh? 1 Yohanes 1 kah? Nomor 10, nomor 11? Atau nomor berapa itu teman-teman? Itu dalil. Dikatakan dalam kitabnya saudara. Atau 1 Yohanes 2. Ada yang hafal nggak dalil itu? Ada yang hafal dalil itu, teman-teman? 2 Yohanes 1, nomor 10. Ada yang pernah baca dalil itu? 2 Yohanes 1, nomor 10. Orang Kristen kalau memberi salam kepada umat Islam, mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu, dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang memberikan salam kepadanya, maka dia, apa dikatakan data nomor 11-nya? Barang siapa yang memberi salam bagian dari dalam perbuatannya yang jahat. Dari perbuatannya yang jahat. Matius 13 nomor 50, perbuatan jahat tempatnya di mana? Neraka. Neraka. Ya toh? Jadi beri salam saja kepada umat Islam itu diganjar neraka di dalam agama Kristen berdasarkan dalil. Itu berdasarkan dalil. Tapi mungkin saudara kita Kristen punya tafsiran lain, ya kita memahaminya begitu. Seperti itu teman-teman sekalian. Jadi parah toleransinya ya Gurunda ya. Tidak ada toleransi bagi mereka ya. Coba baca Ulangan 20. Nomor 10, nomor 11, nomor 12. Ulangan 20, nomor 10, 11, 12. Iya. Coba sebelum diambil alih ya teman-teman, saya mau makan siang dulu. Silakan. Dibaca dulu Bang Kaisar sebelum kita. Ya silakan. Ulangan 20. Sebentar. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi Belanda bagimu dan menjadi hamba. Udah jadi budak lagi. Budak lagi. 12. Tetapi apabila kota itu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau Belanda membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Belanda. Hanya perempuan, anak-anak, pilih-pilih Belanda. Ngeri sekali nih. Itu lanjut Gurunda. Hanya perempuan, anak-anak,
hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu, boleh kau rampas. Cengkeh, hasil alam, mana yang perawan, mana yang bisa dimakan, balanda. Berat. Iya. Lanjut Gurunda. Itu kitabnya Belanda atau bukan yang Anda baca tadi? Tapi Yohanes Gurunda, tapi Yohanes ini orang Belanda kah Gurunda? Apa? Ulangan ini orang Belanda kah ulangan ini? Bukan, tapi kan kitab perjanjian lama itu harus digenapi di perjanjian baru. Ah, gitu. Saya kira orang Belanda, orang Portugis, orang Spanyol. Ya, kita kembalikan ya teman-teman sekalian bahwa terkait dengan apa yang dipertanyakan saudara David tadi terkait surga neraka, Nabi Muhammad SAW jelas menjanjikan surga bagi pemeluknya, bagi pengikutnya, sedangkan Yesus juga menjanjikan surga bagi pengikutnya. Tetapi bagi yang nyamar-nyamar sebagai pengikutnya, bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, itu dijanjikan neraka. Dan endingnya, sebelum saya pamit untuk makan siang, baca Wahyu 3 nomor 9. Coba, saudaraku Kaisar, terakhir. Baik, Gurunda. Inilah firman Tuhan, ya. Wahyu 3 nomor punggung 9. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu sesungguhnya. Aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Dipaksa. Orang yang bukan Yahudi mengaku Yahudi disebut jemaat apa? Sibilisisis. Jemaat iblis yang bukan orang Yahudi ngaku Yahudi rohani itu jemaat iblis. Kenapa lah mesti diperjelas sibilis itu, ya kan? Nggak enak kita, Bang. Nggak enak kita, ya kan? Kan kitabnya begitu bunyinya. Saya membaca loh itu. Tapi sebelum Bang Zuma makan, saya mau tanya dari tadi nih ya. Tapi karena noise. Nah, ini Bang, kira-kira waktu kecil itu Abang sampai sekarang makanannya apa ya? Kalau boleh tahu, saya boleh tahu. Ikan. Ikan apa kalau boleh tahu? Ikan yang banyak kumakan itu ikan bandeng, ikan kue. Tahu ikan kue? Terus ikan yang ada di kota Dumai, satu-satunya wilayah yang memiliki ikan itu, ikan tipis sekali ikannya, tapi tulangnya banyak. Ikan apa? Ikan apa namanya itu? Beledang, bukan? Beledang ya? Yang ya tipis sekali. Iya, baledang. Iya, keren kali ikannya kalau digoreng gurih itu, masya Allah, lupa sama mertua. Kerupuk. Ya betul. Ikan biang. Orang-orang sana bilangnya ikan biang. Ikan biangnya itu mantap kali, ikannya tipis. Iya. Yang putih. Banyak tulang tapi kalau digoreng gurih itu mantap kali. Dari Medan. Di Medan saya lama nggak ada kudapan ikan kayak gitu. Iya, di Dumainya karena abang kudapan. kan tidak semua. Emang abang seperti apa? Mau masuk ke pasar-pasar belusukan, pencoblosan, enggak kan? Iya. Gurunda, tadi ada yang mau mualaf Gurunda. Silakan naik yang mau mualaf tadi katanya. Silakan naik. Salam kenal ya saudara-saudara saya yang buka kamera. Kenapa saya tanyakan itu? Salam Pasar Ibu. Ya Gurunda, salam kenal. Ya, salam kenal ya. Karena Adinda di apa abang itu? Gregorius, salam kenal semuanya. Ada banyak ayat Bible, ayat Al-Quran dengan hadis itu menumpuk itu gimana? Nggak muntah ya? Nggak ya? Apa itu Dek? Diisi kepala abang kok terlalu banyak data-data itu, apa nggak muntah? Nggak ya? Enggak lah, insya Allah. Enggak, Masya Allah. Masya Allah. Inilah umat muslim. Satu sebelum kita izin makan. Ini kan saudara-saudara kita Kristen kan sudah melihat tuh, kita punya Dr. Zakir Naik yang pasang badan untuk ditanyai tentang Al-Quran, ditanyai tentang Bible.
kita juga pingin ada dong dari Kristen yang seperti Dr. Zakir Naik juga pasang badan untuk ditanyai tentang Bible kan gitu. Kalau pasang badan ada bang, bom-bom. Pasang badan itu, ada bom-bom. itu pasang perut itu. Iya itu kan pasang badan. Ya kan, pingin kali ada dari saudara kita Kristen kan ada beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Nah, kita pingin ada dari Kristen ini Nggak sanggup, Bang, yang nggak sanggup. bikin acara seperti Dr. Zakir Naik. Pasti kalau dia datang di Indonesia penuh jutaan ratusan juta umat Islam akan datang bertanya. Itu Gurunda, itu bahaya Gurunda, itu bahaya nanti ditangkap sama Pak Pol karena percobaan bunuh diri itu Gurunda. Bahaya itu, percobaan bunuh diri. Dia bang, abang. Gimana makan malamnya bang semalam? Sukses ya. Masya Allah, alhamdulillah, luar biasa beliau antusias. Zuma, Mr. Zuma, yes, iya, Zuma, boleh kak di bawah ni, togi kak pak. Ya, oh iya, pada moki. Nah, dia bahasa Inggris, saya bahasa Bugis. Iya, waalaikumsalam. Masya Allah. Beliau bahasa Inggris, saya bahasa Bugis nyambung loh rupanya, Masya Allah. Roh Kudusnya bagus, Nyambung ya? mengerti seluruh bahasa asing dia. Iya, dia yang memperhatikan ini apa, mengerti bahasa asing. Saya orang Muslim, Bang. Iya. Iya bang, sabar bang, tunggu dulu, bernarasi dulu Bang Zuma. Sebentar bang, jangan dipotong ya bangku. Kita diajarkan beradab. Silakan Bang Zuma lanjut. Oke, saudara Boyas, Yans, thank you sebentar ya bang ya. Semalam itu beliau luar biasa ya, memberikan ruang bertanya dan anehnya di antara peserta yang hadir, dia lebih mengedepankan yang bertanya non Muslim. Itulah hebatnya. Jadi sebegitu banyak orang kemudian angkat tangan yang ingin bertanya, beliau mempersilahkan yang non Muslim. Kan undangan semalam itu adalah undangan spesial, tidak seluruh orang diundang. Ya hanya orang-orang yang dianggap mungkin punya kepentingan dalam hal dunia apologet lah yang diundang. Jadi ada beberapa artis termasuk Gunawan Ivan muncul, kemudian Mera Pesulap juga ada, Untung Ari juga ada. Semua kita kumpul di sana semalam itu ya, bercanda di sana untuk mendukung kegiatan ini agar bisa berjalan dengan baik. Nah, kami mengharapkan ada dari kalangan Kristen juga yang tampil seperti Dr. Zakir Naik. Masa anak-anak Tuhan kalah gitu kan? Kami ini cuma anak Indonesia berani. Kalian anak Tuhan masa nggak sanggup? Apa kek kamu bikin di Senayan, ambil narasumber siapa gitu dari kalian yang hebat tentang Bible, kemudian undang Islam datang bertanya tentang Bible. Gimana mudah mengundang, sedangkan kita aja nggak ada aja. Idenya Bang Suma ini adalah ada saja orang suruh bunuh diri berarti. Bang Zuma, iya gimana? Bang Zuma, aku sebenarnya mau ngasih tahu, cuman waktu kita ketemu di API Riau, ya kan, kita kan makan tuh sambil berdialog memakai speaker gede kan? Iya. Nah, karena saya orang Batak, jadi di waktu kita keluar itu kan rame kan? Ini di belakang itu kan rame. Itu kan orang Batak. Jadi mereka itu tahu nggak menggibah Bang Zuma. Demi Allah, aku bilang, mereka tahu Bang Zuma pikirku. Sedangkan yang di tempat kita baru keluar pintu, di situ itu ada sekitar bilanglah 20 orang, tapi yang di depan kan ramai. Jadi begini sahabatku semuanya, memang aku bukan memuji ya, Bang Zuma ini wangi sahabatku, wangi. Sudahlah berwudu, tetap juga wangi ya. Terus orang yang tidak kami kenal mungkin yang bukan bukan dari bagian Laskar ataupun API Riau, itu banyak minta foto sahabatku. Banyak sekali, nggak tahu siapa-siapa. Dan Oten sebenarnya pengen minta foto Ali Teng itu, cuman nggak ya beraninya gibah aja. Karena ada yang bilang, Bereng, si Zuma di TikToki, nah itu artinya, tengok itu si Zuma yang di TikTok itu. Aku ketawa aja dalam hati, kenapa nggak minta foto kalian? Banyak guys, banyak sekali di waktu di kafe itu. Ada. Saya malah disambut yang non. yang non juga. Ini Bang Zuma ya, iya. Saya sering perhatikan Anda di TikTok. Oh, Islam? Bukan, saya Kristen Bang.
Sebenarnya saya jengkel sama abang, tapi nggak apa-apa lah. Salaman. Ada Ceritakan dulu Bang Zuma, yang Pak? tidak pakai masker dan pakai masker. Yang kabur itu bagus Bang Nero. Yang kabur itu ya, yang ditelepon kabur nggak berani muncul. Oh tidak, ini kejadian di Riau. Jadi mereka, Bang Zuma buka masker tidak kenal, tapi setelah pakai masker. Iya betul. Saya buka masker jarang yang kenal, giliran pakai masker. Jadi yang tadi kita ajak makan ini ternyata Bang Zuma ya? Iya. Begitu pakai masker baru sadar, oh iya betul. Artinya mereka lebih kenal Jadi Bang Zuma pada saat pakai masker. yang di film itu iya. bukan masker Bang Zuma. Yang di Tanggal film bukan 19 masker. di Jakarta. Itu Masih. Oh, berarti nanti antum ikut ke dokter Zakir Naik ya Bang Zuma. karena tuntutan hidup. Insya Allah. Kalau Ya, misalnya anak nanti ini- insya Allah datang. Saya Ya, insya Allah. Masya Allah. Oke, lanjut teman-teman. Saya istirahat sejenak ya. Mohon maaf, ini host. Saya perhatikan hostnya ini adalah sama seperti saya. Orang yang suka berdialog, memberikan edukasi. Begitu orang lain naik ke komalnya, dia terdiam, jadi kaku juga nih mulutnya, bibirnya. Padahal beliau adalah salah satu bidikan dari Bang Zuma sebagai narasumber yang saya lihat narasi-narasi beliau juga mampu mematahkan saudara-saudara Oten yang naik di komal beliau, Masya Allah. Pendatang baru menurut saya yang punya kualitas yang baik, begitu juga saudara Gofur. Ya, antum semua adalah adik-adik saya yang luar biasa. Lanjutkan perjuangan, Salpasar Rabu semuanya. Kalau Kaisar Nero ini kan sudah jelas beliau narasumber kita juga. Lanjutkan perjuangan, ya. Kalau ada hal negatif terhadap Bang Zuma, tolong diluruskan. Kalau ada hal positif dilanjutkan, dikembangkan. Utamakan persaudaraan akidah. Jangan saling kita menggibah hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik. Dan satu hal dari saya sebagai abang di sini, sebagai orang tua, jangan pernah percaya sebuah cerita kalau tidak sendiri. Kita sendiri yang melihat dan kita sendiri yang mendengarkan langsung dari sumber. Kalau hanya isu-isu, ya itu tidak usah digubris. Karena saya sudah membuktikan sebagai orang tua nih, sebagai seorang yang lebih dituakan dari antum semua. Orang yang banyak bicara di sosmed, orang yang mulutnya sampai kupingnya robek, menceritakan kita itu belum tentu punya nyali. Buktinya saya datang ke Pekanbaru, langsung ke markasnya, langsung masuk ke kandangnya, tapi ngumpet. Kalau dilihat di sosmed, mulutnya orang paling berani di dunia ya, orang paling sampai orang yang sudah ada di alam barzah pun masih dibongkar-bongkarnya. Tapi ketika kita datang di sana, lebih berharga kucing yang disiram air daripada orang tersebut. Mulut besar, nyalinya nyali kucing. Maaf kucing. Nyalinya nyali kutu. Itu pun kutu bukan kutu yang ada di atas kepala manusia, tetapi kuman yang berkutu. Nah, bayangkanlah itu kalau kuman ada kutunya, itulah dia. Ya, jadi kuman yang punya kutunya itulah dia. Saya datang, saya ini, tapi ternyata dia. Padahal kedatangan saya itu silaturahmi murni, silaturahmi. Kita sudah siapkan sembako, kita sudah siapkan santunan untuk berikan bantuan, tapi ternyata dia panik duluan. Padahal kedatangan saya, bayangkan tanggal 25 saya mulai japri. Saudara, saya sudah ada di Pekanbaru dan seterusnya. Saya mau silaturahmi dengan Anda. Saya kasih ruang untuk beliau itu menghilangkan rasa tegang dan ketakutan. Dari tanggal 25 saya temui dia di awal Juli. Itu ada beberapa bukan di awal Juli, di tanggal berapa itu ya, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7 saya ajak beliau jumpa, tapi ternyata ketakutannya nggak bisa terkalahkan. Takutnya lebih besar daripada mulutnya. Jangan dicontoh itu. Jadi nggak usah peduli dengan orang-orang di luar sana yang hanya bermodalkan topi merah kah atau apa, nggak usah. Terus luruskan niat hanya karena Allah untuk menyelamatkan anak-anak kita, adik-adik kita dari gerakan-gerakan kemurtadan. Demikian sementara sahabat-sahabat sekalian, saya pamit ibadah sekaligus makan siang, dilanjutkan. Saya masih monitor di sini kalau masih dibutuhkan. Lanjut. Siap. Abang Gurunda lagi ke YouTube kah? Tayang di YouTube? Saya masih di YouTube, iya.
Oke, supaya siap. orang tahu siapa yang live ini Zuma asli atau bukan. Baik, Silakan, baik sahabat-sahabatku silakan. Saya semua. masih monitor. Silakan. Baik bang. Teman-temanku semuanya yang belum mensubscribe channel YouTube Bang Zuma, langsung kalian dalam waktu 30 detik ke YouTube, subscribe channel YouTube Bang Yuda, Bang Zuma itu M Zulkifli M Abbas. Di channelnya. Jangan lupa langsung di subscribe teman-teman. Dan satu lagi untuk sahabat-sahabatku semuanya, untuk mendukung film yang dibintangi juga oleh Bang Zuma pada tanggal 24 Juli ini, beramai-ramailah bersama saudara, sanak saudara kalian untuk menonton film berjudul Doti. Akan tayang di bioskop kesayangan Anda yang berada di daerah kalian masing-masing. Sekian, lanjut host. Oke, tamam, Masya Allah, barakallahu fikum. Mungkin teman-teman lanjut dulu ya saja, lagi sholat zuhur ini udah adzan. Mungkin teman-temanku yang moderator bisa melanjutkan, Bang Gofur, Bang Sal, Bang Ical, dan semuanya saya titipkan ya. Ana juga izin turun dulu. Dia mengatakan bahwasanya dia ingin bersahabat. Barakallahu. Bang Greg, Assalamualaikum. akun ini aku jadikan mamut dulu bang. Oke, udah dijadikan mau. Soalnya akun satu kena tombak. Oke, siap. Ini jadikan momot ini Bang Da Gregorius, biar aku naikkan yang mana. Oke, siap abangku. Oke, siap. Terima kasih ya Bang Da. David, kapan terakhir engkau ke gereja? Kapan terakhir engkau ke gereja? Izin Bang Maria, Kak Maria, agak noise, Kak Maria. Kapan kau David terakhir kali pergi ke gereja? Pas itu Jumat Agung. Jumat Agung itu dari mana kau dapat bahasa Jumat Agung? Itu kau terakhir kali ibadah apa itu di Jumat Agung? Apakah Jumat itu hari Sabat? Sabat. Apakah Jumat itu menurutmu hari Sabat? Setahu kita, baik di Perjanjian Lama, Sabat itu Sabat Agung. Itu bukan hari Jumat. Ya. Itu dari mana konsep Jumat Agung itu? Boleh nggak kau terangkan? Karena kau terakhir kali berada di hari Jumat yang dinamakan Jumat Agung. Kau ke gereja. Itu ada tertulis di mana itu? Bahwasanya kalian harus beribadah ke Jumat Agung ataupun Minggu gitu loh. Ada nggak David? Menurutmu? Sepengetahuanmu yang kau membaca Bible? Nggak ada sih. Nggak ada. Itu siapa yang bikin? Program siapa itu? Gerejanya kali. Kenapa kau ikuti? Dari kecil kan sudah diajak orang tua. Iya, sudah didoktrin ya. Iya. Menurutmu, menurut dirimu, kau bertanya kepada dirimu sendiri, kau itu pengikut Kristus atau pengikut gereja? Kristus. Pengikut Kristus. Kristus itu sendiri mengatakan bagaimana tata cara untuk berdoa dan beribadah. Ingat nggak yang dikatakan Bang Zuma tadi? Sudah banyak itu. Iya, saya. Nah, menurutmu lah gitu kan? Bagaimana? Ya, berdoa kepada Bapa. Ya, tata caranya hari apa, jam berapa gitu. Apakah sudah kau cari tahu? Belum, Bang. Nah, itu penting kau bertanya ya, di sini. Hari Sabat gitu. Hari Sabat tuh hari apa? Sabtu atau Jumat? Sabtu. Sabtu. Kenapa ada kata Jumat Agung? Iya, nggak tahu. Nah, itu dia, berarti kau pengikut gereja, bukan pengikut Kristus. Saya masih awam gitu. Ya nggak apa-apa lah.
Makanya sering-sering nanti kamu di roomnya Bang Gregorius bertanya kepada Bang Zuma juga, itu sih sebenarnya wadah di sini memberikan kalian itu kebebasan untuk bertanya. Kalaupun ada sedikit untuk membantah, kita naikkan tema atau kita bahas satu judul diskusi yang akan kita bahas gitu kan, enggak masalah itu. Engkau boleh membantah, tapi membantahnya dalam artian, tapi begini bang, tertulis di begini bang, bawa data gitu loh kan, enak begitu. Jadi selain engkau mendengar, engkau pun ada sedikit bertanya gitu. Itu sangat dianjurkan untuk diskusi sehat gitu. Bang Zuma juga memberikan kalian itu wadah untuk bertanya, room-room muslim yang lainnya. Tapi kalau kalian masuk ke rumahku, mohon maaf, mengerikan David. Serius, aku karena menampung para penghujat, tapi yang open camp, begitu. Ya. Tapi kalau Bang Zuma dan teman-teman yang lain luar biasa memberikan wadah yang wow, sangat luar biasa. Mungkin bisa kau perbandingkan. Jadi kembali kita ke tema sebelumnya, karena kami ini timnya Yesus, sedangkan Kristen itu timnya Paulus. Setuju nggak kau di situ? Setuju. Nah, tepuk tangan untuk Yesus. Gampang kok. Haleluya. Janganlah, haleluya itu apa artinya coba? Aku pengen tahu. Pujian. Pujian pun kau cantik sekali deh, itu pujian. Definisi kata haleluya. Ya, saya mau ngikut-ngikut aja. Ya Allah ya Karim. Lanjut Bang Gofur, ini pelan-pelan ini. David sangat santun ini. Lanjut. Saya juga di sini sebentar lagi mau prepare dulu. Pardu, silakan. Iya, betul Bang David, karena belum terlalu jauh memahami ya. Sebenarnya kalau kita mau tahu tentang Bible pun, kita harus tahu juga apa yang dikatakan Yesus. Makanya Bang Kaisar selalu mengatakan kita itu timnya Yesus, sedangkan Kristen itu timnya Paulus. Nah, karena apa? Ternyata apa yang dikatakan Yesus itu pada faktanya itu tidak dilakukan oleh kekristenan yang mengaku bahwa dirinya itu adalah seorang pengikut Kristus. Faktanya yang terjadi adalah mereka mengikuti apa yang dikatakan oleh Paulus, ya, bahwa Yesus mengatakan dengan jelas, Shema Israel Adonai Elohinu Adonai Echad, ya. Dengarlah wahai Israel, Tuhan kita Tuhan Allah itu Esa. Esa itu artinya tunggal, satu-satunya. Sama seperti pernyataan Yesus, yaitu yang ada di Yohanes 17 nomor 3. Ya, hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus sebagai yang Engkau utus. Siapa satu-satunya Tuhan yang benar ini? Yesus katakan di Matius 11 nomor 25. Ya, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang patut disembah oleh Yesus, ya hanya Sang Bapa, yang dikatakan Yesus yang mengutus Yesus untuk menyampaikan semua firman yang telah diberikan kepada Yesus. Tadi sudah disampaikan oleh Bang Zuma juga, Burunda, yang ada di Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang telah engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Nah, yang perlu diingat Bang David, tidak ada sekalipun Yesus menyuruh muridnya untuk menuliskan apa yang disampaikan oleh Yesus. Ada enggak? Tidak ada satupun dalam Bible dalil yang Yesus mengatakan tulislah, ceritakanlah dengan tulisan. Itu yang harus kita bedah Bang David. Artinya yang Anda baca mungkin walaupun Anda belum banyak membacanya ya, tapi kita menggarisbawahi tentang apa yang ada di dalam kekristenan, terutama Bible yang mulai dari Kejadian sampai Wahyu itu kalau kita mau berbicara tentang sejarah tidak bisa diketahui siapa penulisnya. Maka apakah kita akan mempercayai atau mengimani
atau beriman berdasarkan tulisan-tulisan yang tidak kita ketahui siapa penulisnya. Kalau dalam istilah sekarang itu surat kaleng, Bang David. Apakah kita bisa yakin dengan apa yang tertulis sedangkan siapa yang menulisnya pun kita tidak tahu? Kan gitu Bang David. Itu kita harus renungkan Bang David. Kalau Al-Quran jelas ditulis oleh siapa, yang menulis siapa, kapan ditulisnya, siapa selaku verifikatornya, siapa yang memverifikasi tulisan-tulisan Al-Quran itu sehingga Al-Quran itu bisa kita nyatakan, bisa kita yakini atau bisa kita jadikan untuk pedoman. Nah, Al-Quran bisa menjawab itu. Gitu Bang David. Silakan, mungkin boleh ditanggapi Bang David. Kalau di Al-Quran itu, kalau misal ya, kalau surah Maryam itu apa Maryam yang menulis? Semua yang ada di dalam Al-Quran itu adalah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, konteksnya Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad bahwa ada kisah-kisah sebelum Nabi Muhammad itu datang, termasuknya kisah dari Nabi Isa dan kisah dari Siti Maryam. Allah menceritakannya kepada Nabi Muhammad sehingga yang tadi dijelaskan oleh Gurunda juga, Allah memuliakan kembali sosok Nabi Isa alaihissalam yang telah didustakan, yang telah dihinakan oleh para kaumnya, para ahli kitab sebelum Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad diutus untuk menjadi pelurus atau untuk menjadi penyempurna atau membenarkan apa-apa yang telah diselewengkan atau apa-apa yang telah didustakan oleh ahli kitab sebelum Nabi Muhammad. Termasuknya adalah ketika Yesus, ketika Nabi Isa itu dikatakan tersalib. Wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin subihalahum. Ya. Al-Qur'an menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada Nabi Muhammad bahwa pernah ada penyaliban dan pernah ada pembunuhan, namun bukan Nabi Isa. Nabi Isa diserupakan. Itulah yang dinamakan memuliakan kembali nama Nabi Isa alaihissalam, karena sejatinya Nabi, para utusan Allah Subhanahu wa taala, para utusan Tuhan itu tidak akan pernah dihinakan dan hidupnya akan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, Bang. Izin Bang Gofur, izin David. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Izin David, mungkin kau bertanya, kok abang ini Bang Kaisar ini begini bla bla bla. Dulu aku ini tim Paulus, David. Aku tim Paulus dulu. Sebelum tahun 2010 itu aku tim Paulus dari 2004 sampai 2008. Aku tim Paulus. Nah, basicku itu Katolik dulunya. Nah, udah paham kau di situ kan David? Begitu juga si Salva Saribu, begitu juga Bang Felix yang baru naik. Silakan, sini mau Pardu, silakan Felix, Bang yang lainnya, Bang Gofur atau Salva Saribu, silakan. Bang Cal juga. Ya, silakan Ustadz. Mungkin mau masuk Ustadz karena saya di sini juga udah zuhur. Nanti gantian sama gantian Ustadz. Monggo silakan. Iya. Kalau saya sih Bang David, saya maunya ditanya karena kalau saya bertanya wajib susah dijawab sama Kristennya. Karena saya bertanya itu langsung kepada poin-poinnya. Kalau saya. Jadi mau bertanya atau mau ditanya di sini? Atau mau lanjutkan yang tadi dinarasikan Bang Gafur? Ya. Oke, mungkin Bang David pertanyaan yang lain atau semisal tadi pertanyaan itu belum sempurna untuk saya menjawabnya, boleh ditanggapi untuk nanti bisa disempurnakan jawaban saya oleh Ustadz Felix, Bang David. Silahkan Bang. Ya, kalau Nabi Muhammad